Cerita horor kali ini, kisah Ojo yang dapat orderan fiktif dari hantu cici cantik bercelana hot pants. Dikutip dari sonora.id. Cerita horor memang selalu menarik untuk disimak, terlebih bagi kamu yang sangat suka dengan hal-hal berbau mistis. Entah itu cerita horor sungguhan, pengalaman pribadi, atau mungkin cerita horor fiksi, pasti selalu saja ada kesan dan rasa tersendiri ketika seseorang membaca sebuah cerita horor. Seperti cerita horor yang viral di media sosial kali ini, di mana kisah nyata tersebut dibagikan oleh akun Twitter @catatan_Yohane_channel. Dalam ceritanya itu, pengunggah menyebutkan jika kisah ini menimpa teman satu SMA-nya yang bernama Rudi. Sebelum benar-benar membaca cerita horor ini, sebaiknya kamu siapkan camilan jika memang suka dengan cerita berbau mistis kali ini. Namun jika tak berani, sebaiknya sudahi sampai di sini, karena cerita ini dijamin membuat bulu kudukmu berdiri. Lebih lanjut, kejadian dari cerita ini bermula saat Rudi mendapatkan tawaran sebuah pekerjaan baru di Pulau Dewata, Bali. Saat itu, Rudi pun langsung menanyakan kejelasan tentang pekerjaan apa yang akan dia jalani selama berada di Pulau Bali. Secara singkat, Rudi menjelaskan dia akan bekerja sebagai driver ojek online di Pulau Bali di daerah Denpasar. Tanpa berpikir panjang, Rudi langsung bergegas menuju ke Pulau Bali. Dan di Pulau Bali, Rudi sudah ditunggu oleh temannya dan ia disediakan kos sebagai tempat tinggal dia selama berada di Bali. Sesampainya di Bali, Rudi tidak langsung bekerja. Ia harus menjalani berbagai tahapan tes hingga akhirnya ia lolos dan bisa bekerja sebagai driver ojek online di salah satu perusahaan. Seminggu pun berlalu, Rudi masih saja belum memutuskan untuk bekerja. Di sana, Rudi hanya berkeliling Denpasar sembari mengabarkan rahasia-rahasiaan di sana. Setelah hafal, Rudi memulai pekerjaannya dengan mengantar salah satu mahasiswa dari universitas di sana. Lanjut setelah itu, Rudi mulai terbiasa dengan pekerjaan barunya itu. Hingga suatu saat, ketika Rudi mendapatkan orderan makanan, di mana orderan tersebut berjumlah sangat banyak. Setelah makanan selesai dipesan, Rudi pun akhirnya langsung bergegas mengantarkan makanan itu ke tujuan. Jalan demi jalan telah dia lalui hingga tempat yang dituju telah ditemukan. Ini aneh, kata Rudi. Tak disangka, ternyata tempat tujuan orderan itu adalah sebuah rumah kosong. Karena takut ada hal yang tidak diinginkan, tanpa basa-basi, Rudi langsung memutar balik motornya. Rudi memacu motornya lebih cepat dari sebelumnya dan memutuskan langsung kembali ke kosannya. Sesampainya di kosan, Rudi dengan sukarela memberikan makanan tadi ke temannya. Banyak sekali, Rud, tanya teman Rudi. Iya, barusan dapat orderan fiktif. Masa alamat tujuannya di rumah itu kosong? Jawab Rudi. Sambil terus mengobrol, mereka memakan sendiri makanannya. Hingga pada hari itu Rudi memutuskan untuk tidak bekerja sementara. Rudi hanya menghabiskan waktunya untuk tidur dan bermain di kosnya. Keesokan harinya, Rudi kembali bekerja karena dirasa hatinya sudah tenang. Hingga sore semuanya berjalan lancar. Rudi terus mengaktifkan aplikasinya. Saat azan maghrib, dia mendapatkan orderan makanan lagi. Tanpa berpikir lama-lama, Rudi langsung menerima orderan tersebut dan bergegas menuju ke restoran yang dituju. Setelah makanan selesai dibuat, Rudi pun berangkat menuju ke tempat tujuan, yang dimana dia harus masuk ke daerah perumahan elit. Di perumahan tersebut banyak rumah yang berukuran besar dan megah. Sebelum masuk, Rudi memang meminta izin terlebih dahulu ke security setempat. Pak, permisi minta izin mau mengantarkan makanan di sana, kata Rudi. Baik mas, saya langsung saja ke sana, jawab bapak security. Rudi pun langsung berangkat ke tujuan rumah tersebut. Alamat tujuan sudah ketemu. Rudi turun dari sepedanya. Dia pun memanggil-manggil orang yang ada di dalam rumah tersebut. Karena tidak ada jawaban, akhirnya Rudi melihat sekeliling sambil mencari bel. Sepertinya tidak akan kedengaran jika dipanggil dari sini, kata Rudi sambil mencoba menghubungi lewat handphonenya. Rudi menemukan bel rumahnya di pojok dekat gerbang. Rudi pun menghampiri bel tersebut dan menekannya hingga terdengar suara dari dalam. Halo Pak, sudah di mana? Ternyata telepon Rudi sudah diangkat dan menanyakan keberadaan Rudi. Sudah di depan rumah Mbaknya, jawab Rudi. Oh ya udah Pak, saya keluar dulu, kata customer tersebut. Akhirnya Rudi mencoba menunggu. Tidak lama Rudi menunggu karena pemilik rumah sudah keluar. Wanita cantik sekitar umur 20-an, memakai kaos lengan pendek dan hot pants. Mbak Cici ya, tanya Rudi. Iya mas, ini uangnya, jawab Cici. Waduh, saya tidak ada kembaliannya Mbak, kata Rudi.
Loh, ya udah kalau gitu, saya ambil uang pas dulu ya mas, jawab Cici. Sebelum Cici kembali, Rudi memberikan makanannya agar sekalian bawa masuk oleh Cici. Tunggu sebentar ya mas, kata Cici sambil berjalan kembali masuk ke rumahnya. Cici terus berjalan cepat dengan sedikit lari, kembali ke dalam rumahnya. Cici sengaja tidak menutup kembali gerbang rumahnya. Sambil menunggu Cici mengambil uang pas, Rudi pun mencoba melihat seisi rumah Cici yang sangat bagus. Bagus banget rumahnya, kata Rudi dalam hati. Di dalam gerbang terdapat taman dan di tengahnya terdapat air mancur yang indah. Sekitar 15 menit Rudi menunggu, namun Cici masih saja belum keluar. Karena capek berdiri, Rudi memutuskan untuk duduk di sebuah kursi yang terbuat dari semen dan batu bata di dekat gerbang. Lama Rudi menunggu hampir sudah sekitar 30 menit. Hingga akhirnya Rudi memutuskan untuk memanggil Cici dari luar gerbangnya. Kalau dipikir pakai logika, Rudi sangat percuma memanggil Cicinya. Karena jaraknya emang jauh dari gerbang ke depan pintu rumah Cici. Tak mengapa Rudi ini lupa jika di situ ada rumahnya. Saat Rudi memanggil-manggil Cici, tiba-tiba dia dikagetkan oleh security yang menepuk pundaknya. Mas ngapain manggil-manggil orang di dalam sana? Tanya Pak Security. Sambil menoleh ke arah Pak Security, Rudi menjawab, Mbak Cici pesan makanan lewat ojol, Pak. Sebentar mas, sini dulu, kata Pak Security itu. Akhirnya Rudi berjalan 1-2 langkah dan berada tepat di samping Pak Security tadi. Mereka semua di belakang rumah itu, lalu Pak Security tadi berbisik kepada Rudi. Rumah ini sudah lama kosong mas, kata Pak Security. Mana mungkin Pak, jawab Rudi yang tidak percaya dengan perkataan Pak Security itu. Iya, pemilik rumah ini meninggal dunia, lalu keluarganya pindah, dan rumah ini dikosongi sudah lama, kata Pak Security yang mencoba menjelaskan. Kok bisa Pak? Tadi itu Maria keluar, dia ngambil makanannya. Karena uang yang dikasih nominalnya besar, jadi saya minta dia makan uang apa saja, kata Rudi. Coba sampai lihat ke belakang mas, itu rumah sudah kosong, kata security itu dengan nada yang sedikit menekan. Rudi pun menoleh ke belakang. Alangkah kagetnya Rudi, rumah yang tadinya bagus berubah menjadi rumah kosong yang tidak berpenghuni dan tak terurus, di mana ada banyak sawang-sawang di temboknya, juga rumput alang-alang yang sudah tinggi. Astagfirullah, kata Rudi. Badan Rudi lemas dan gemetar. Tapi Pak, makanannya tadi dibawa masuk rumah itu juga loh, kata Rudi yang masih tidak percaya. Lah, dibawa kemana mas? Itulah makanannya masih nyata di sepeda kamu, jawab Pak Security sambil tangannya menunjuk ke arah motor Rudi. Rudi semakin lemas dibuatnya. Lalu tadi itu siapa Pak? Tanya Rudi sambil mulutnya yang gemetar. Sudahlah mas, ayo kita ke pos dulu. Mas tenangin diri, mas dulu di sana, kata Pak Security tersebut. Akhirnya mereka berjalan ke arah pos yang dimaksud. Saat itu Rudi menuntut sepedanya karena memang jaraknya hanya beberapa langkah saja dan juga karena Pak Security juga membawa sepeda panjang. Sesampainya di pos, Pak Security itu memberikan segelas air putih kepada Rudi. Lalu dia menceritakan memang banyak kejadian di rumah itu sebelum Rudi. Motifnya sama, memesan makanan lewat ojol. Namun banyak juga yang akhirnya mengetahui terlebih dahulu kalau rumah itu kosong sehingga ojol tersebut langsung berubah untuk putar balik. Namun juga ada beberapa yang mengalami kejadian seperti Rudi, di mana menurut ojol tersebut, rumah itu awalnya bagus, namun akhirnya justru seram. Bahkan ada juga ojol yang mengantarkan pulang si Cici ini sampai rumah tersebut. Ini orang ngegonjek siapa ya? Lah, kok ngomong sendiri? Terus sesampainya di rumah Cici, orang ini masih ngobrol sambil tangannya terima uang kas gitu mas, kata Pak Security itu. Rudi semakin dibuat takut mendengar cerita dari Pak Security itu, hingga akhirnya ia cepat-cepat untuk pamit pulang ke posnya, dan menaruh makanan pesanan Cici itu di pos tersebut. Ini buat bapak sama punya aja, kata Rudi sambil memberikan makanan hasil dari pesanan si Cici. Setelah berpamitan, Rudi bergegas pulang ke kosnya dan menceritakan kejadian tadi ke teman satu kosnya. Setelah kejadian itu, Rudi pun memutuskan untuk menonaktifkan aplikasi driver ojolnya di malam hari. Wah, seru juga ya. Kamu atau temanmu pernah mengalami hal seperti ini? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.